Hampir dapat lulus juga. Agustus 1900. Nyonya Ovingsur. Di manakah tinggalnya rasa gembira kami yang mengayun-ayunkan kami itu? Intan permata yang sudah membawa kami menempuh kesusahan sekian banyaknya. Senantiasa perlu supaya dapat menempuh hidup ini. Hidup yang pasti akan berat bagi kami. Mana rajin kami itu, mana senang hati kami. Keasyikan bekerja yang telah sekian banyak mendorong kami membuat jelita-jelita. Mana senang hati kepada barang apa saja, sehingga membuat kami lupa ada kata jemu dan bosan. Ibuku, adakah lagi yang lebih celaka daripada seorang yang lalai, lengah, tiada minatnya sedikit jua pun. Itulah yang mengancam kami. Bila tidak ada atau tidak ada kejadian barang suatu yang membangkitkan kami daripada keadaan lesu, layu, tiada bernafsu, daripada kehilangan hati kami seperti sekarang ini. Kami sangat menderita oleh kehilangan rasa, oleh semangat terkulai, tiadalah terbayang-bayangkan hebatnya. Apakah gerangan salahnya? Sakit kami tidak. Adakah barangkali masa penderitaan yang sudah kami tanggung itu datang kemudian lagi mematahkan hati kami, menghilangkan rasa? Aduh, sedihnya pikiran, semangat kadang-kadang tiada tertahan. Haruslah ada kerja yang mengasyikkan kami, yang tiada henti-hentinya mengikat perhatian kami, sehingga tiada sempat berpikir berazab hati. Itulah cuma yang dapat membangunkan kembali keteguhan batin kami. Yang meradam itulah cuma yang sanggup mengembalikan keteguhan hati kami. Kerja, itulah dia, hasrat akan kerja yang kami cintai. Karena itulah maka kami lesu, terkulai itu. Celaka sangat rasanya. Merasa diri suka dan bernafsu akan bekerja, tetapi terkutuk berpangku tangan sepanjang masa. Kami tiada hendak, tiada dapat percaya bahwa hidup kami biasa saja jadinya. Tiada lebihnya dari orang lain. Akan tetapi sungguh pun demikian, tiadalah dapat kami bayang-bayangkan dalam hati kami bahwa hidup kami yang bagus itu akan terkabul juga akhir kelaknya. Coba cita-cita kami hampir sajalah tercapai, yakni menurut sangka kami hanya beberapa hari saja lagi memisahkan kami dari kehidupan baru hasrat hati kami itu. Harapan, tinggal harapan, pedih rasa hatiku mengenangkannya lagi. Kami di sini tiada memperkatakan lagi, tetapi diam tanda mengia, belum tanda mengalah. Kami sudah sampai sejauh itu, akan melepaskan semuanya. Kami tidak suka dan sesekali tiada niat kami hendak membuangkannya. Tak pernah terniat yang demikian itu. Baik tidaknya perbuatan kami itu, kami tiada tahu, tetapi kami tidak dapat dan tiada suka menurut kehendak lain daripada kata hati kami. Kamu seharusnya lahir jadi anak laki-laki. Tentulah kamu akan jadi laki-laki yang tetap berani hati. Demikianlah kami dengar setiap kali, sampai jemu telinga mendengarnya. Bila benar ada pada sifat kami yang ada pada anak laki-laki yang cakap pantas, apakah salahnya jika sifat itu kami pergunakan mendidik kami jadi perempuan yang tangkas cakap? Ataukah perlu lagi ramuan lain daripada ramuan untuk jadi laki-laki yang cakap pantas? Dan perempuan yang tangkas cakap, tidaklah ia berguna bagi pergaulan hidup.
Tetapi, lupa saya. Kami perempuan Jawa, terutama sekali wajib menurut dan sabar tawakal sifatnya. Kami wajib menjadi tanah liat yang boleh dibentuk-bentuk orang sekehendak hatinya. Apakah gunanya mempercakapkan ini? Seolah-olah merantap di atas kapal yang sedang tenggelam. Menyesali diri, mengapa tidak tinggal di rumah saja, bersesal-sesalan, mencari-cari sebabnya celaka, menyelidiki siapa yang salah. Sekalian itu, tiadalah akan dapat menahan kapal tenggelam, hanyalah dapat membanting tulang, memompa air di tempat yang bocor. Celaka boleh tertolak, bila tidak demikian akan tenggelamlah kita. Dalam setahun yang baru lalu ini, rasa lebih panjang hidup kami daripada tahun yang sudah-sudah. Serasa-rasa ada yang hendak dikatakan bapak kepada anak ibu yang tertua ini tetap segan karena akan melukai hati agaknya. Dapatkah ibu merasa-rasakan betapa siksanya begini ini bagi bapak dan anak sulung ibu itu? Sudah lama di masa yang lalu, ketika anak sulung mendesak lekas-lekas memutuskan perkara kami, maka terpandang olehnya, mata melihat kepadanya dengan sangat sedihnya seakan-akan hendak bergesa-gesa. Benarkah meninggalkan daku? Bertanya anakku. Anak sulung ibu itu berpaling muka karena rasa rawan meresap jauh ke dalam hati rohnya. Alangkah ajaibnya rasa kasih sayang, dapat jadi surga, dapat pula jadi neraka. Mencintai Bapak, menghormatinya jadi keperluan hidup kami. Itulah bahagia kami yang terutama. Bila hilang rasa cinta itu, akan gelap sajalah hidup kami. Dari tangannya lah kami menerima bahagia itu. Bila tidak, bagi kami bukanlah bahagia namanya. Bila tiada merasai cintanya, maka kemalangan kami pun tidak akan pernah terasa segenapnya. Disadur dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang, karya Armie Chin Pane.